Koalisi masyarakat sipil meminta Polri segera merespon tuntutan pembebasan sejumlah aktivis yang ditangkap pasca kerusuhan saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Desakan ini disampaikan dalam forum pertemuan Kapolri dengan Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin 29 September lalu. Koalisi Masyarakat Sipil menjamin sejumlah aktivis yang saat ini ditahan tidak terlibat tindakan kriminal. Kami menjamin bahwa mereka adalah para aktivis yang memperjuangkan demokrasi, termasuk reformasi Polri, dan tidak terlibat di dalam berbagai tindakan kriminal. Kami telah mengajukan surat penangguhan penahanan dan kami mendesak jajaran pimpinan Polri untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atau restoratif justice. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil lainnya menyatakan apa yang dilakukan para aktivis adalah bagian dari upaya advokasi sehingga seharusnya tidak bisa dipidana. Permohonan kami untuk melakukan pembebasan terhadap setiap aktivis dan juga masa aksi yang ditangkap selama demonstrasi besar. Ini adalah bentuk dari the guilty of association atau kejahatan yang terasosiasi, kejahatan asosiasi yang harusnya tidak bisa dipidana. Karena mereka terlibat dalam upaya untuk mendorong advokasi, terlibat untuk menyampaikan ekspresi dan juga pendapat di muka umum gitu ya, sehingga mereka tidak bisa dipersangkakan atau ditersangkakan. Sebelumnya, seruan senada juga sempat disuarakan sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa. Mereka bahkan siap menjadi penjamin agar aktivis yang ditahan terkait aksi demo Agustus dibebaskan. Ditindaklanjuti oleh para pihak, pengacaranya dan seterusnya. Hanya kami ingin berpesan, tadi kami sudah sampaikan ke Bapak Kapolda dan Wakapolda bahwa hak-hak asasi manusia harus tetap bisa dipenuhi, harus bisa dilindungi, harus bisa diperhatikan dengan baik. Di poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin itu. Sejumlah aktivis saat ini masih ditahan polisi pasca aksi demo Agustus lalu. Di antaranya adalah Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen dan admin Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Presiden Prabowo mengecam demo rusuh akhir Agustus lalu. Prabowo sebut membuat kerusuhan dan merusak fasilitas umum saat demo merupakan bentuk kejahatan. Kalau memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi tidak dengan kerusuhan, tidak dengan bakar-bakar, saudara-saudara sekalian. Apalagi yang dibakar dibangun dengan uang rakyat. Katanya memperjuangkan demokrasi, lembaga demokrasi, gedung DPR, DPRD dibakar, membuat kerusuhan, membuat bom molotov. Ini adalah kejahatan. Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat. They are evil. Mereka zolim. Mereka ingin membuat kekacauan. Terkait desakan pembebasan aktivis, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang akan memilah mana yang akan diproses hukum dan mana yang akan diberikan penangguhan atau restoratif justice. Kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi, baik dari sisi Polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu. Soal pemilahan, mana kasus yang bisa diproses secara hukum atau yang akan diberikan restoratif justice, Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menyebut perlu melibatkan masyarakat sipil. Tidak bisa hanya diputuskan oleh kepolisian. Mana yang bisa diproses, mana yang enggak, harus melibatkan juga masyarakat sipil. Karena salah satu kritiknya misalnya ajakan untuk aksi misalnya. Kan kalau ajakan untuk aksi itu kan dalam koridor hak asasi manusia, yaitu sah, itu legal. Misalnya begitulah, mana yang memang bisa diproses, mana yang tidak,
saya kira harus ada pertemuan. Jadi tidak hanya diputuskan oleh kepolisian, tapi juga bisa dicek semuanya. Oh ini nggak bisa. Yang mana yang kekerasan, yang mana ajakan, yang mana ide dan sebagainya. Sehingga aksi itu yang memang bagian dari kebebasan berekspresi yang dijaga. Kan tugasnya kepolisian itu kan menjaga dan melindungi orang yang menyuarakan, yang berekspresi gitu. Nah, kayak gitu harus dipilah. Siapa yang memilah? Saya kira pertemuan kedua atau ketiga nanti itu bagian dari itu. Jadi ada proses yang simultan. Seruan untuk pembebasan para aktivis yang ditangkap pasca aksi demo rusuh Agustus lalu telah banyak disuarakan. Publik berharap agar suara masyarakat sipil tetap bisa didengar penguasa tanpa harus dicap sebagai upaya menghasut. Tim Liputan, Kompas TV.